Jadi laga pamungkas Timnas U23 Indonesia, Marcelino Ferdinand waspadai dua skema Yordania. Jelang Timnas Indonesia U23 versus Yordania U23, Erick Thohir tak ingin Justin Hubner dan pasukan cepat puas usai bungkam Australia. Piala Asia U23 2024, pelatih Yordania sesumbar punya resep kalahkan Timnas U23 Indonesia, begini katanya. Shin Tae-yong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan Yordania. Pahit, 3 pemain Timnas Indonesia hanyut terbawa klubnya yang degradasi. Berikut ini ulasannya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Jadi laga pamungkas Timnas U23 Indonesia, Marcelino Ferdinand waspadai dua skema Yordania. Timnas U23 Indonesia menghadapi Yordania pada laga pamungkas grup A Piala Asia U23 Qatar yang digelar Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Diakui Marcelino Ferdinand, Timnas U23 Indonesia akan mewaspadai dua skema yang diandalkan Yordania berdasarkan analisa jajaran kepelatihan. Yordania dinilai menerapkan strategi umpan-umpan jauh dan serangan balik cepat. Dari tim pelatih mungkin Yordania lebih bermain tipikalnya lebih dalam kurung mengandalkan long ball, ucap Marcelino Ferdinand dalam keterangan yang diterima. Dan counter attack, kami sudah antisipasi segala sesuatunya di latihan, sambung pemain KMS Kade Inze itu. Bagi Marcelino, skuad Garuda Muda pantang imbang atau kalah dari Yordania. Dengan begitu peluang Timnas U23 Indonesia untuk lolos ke perempat final semakin mulus. Kini di puncak klasemen grup A Piala Asia U23 dihuni Qatar dengan torehan 6 poin yang telah memastikan tiket ke babak 8 besar. Ditempel Timnas U23 Indonesia yang mengemas 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga ditempati Yordania 1 poin dan Australia menduduki urutan keempat 1 poin. Kami harus ubah mindset dan mental soalnya kita juga belum pasti lolos, tutur Marcelino. Kami harus menang dan kami tidak punya mental untuk imbang atau kalah, tutur pemain berusia 19 tahun itu. Dia menambahkan persiapan Hernando Ari dan pasukan menatap laga melawan Yordania berjalan baik. Kondisi teman-teman saya lihat sangat baik, ucap mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Tampak sangat semangat untuk pertandingan melawan Yordania, sambung Marcelino. Secara pribadi, Marcelino berharap bisa terus tampil konsisten bersama Timnas U23 Indonesia. Di Piala Asia U23, Marcelino selalu menjadi andalan. Dan semoga saya bisa menampilkan yang terbaik, tutur Marcelino. Untuk laga selanjutnya, ujar Marcelino. Dia menambahkan euforia kemenangan 1-0 Timnas U23 Indonesia atas Australia di laga kedua grup A Piala Asia U23 jangan membuat gelap mata. Kami tegaskan bahwa kami harus melupakan pertandingan melawan Australia, tutup Marcelino. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil yang terbaik. Coba beri dukungan kalian di kolom komentar di bawah video ini. Jelang Timnas Indonesia U23 versus Yordania U23, Erick Thohir tak ingin Justin Hubner dan pasukan cepat puas usai bungkam Australia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak ingin Timnas Indonesia U23 cepat berpuas diri usai mengalahkan Timnas Australia U23 di Piala Asia U23. Pasalnya Justin Hubner dan kawan-kawan masih memiliki satu pertandingan penting lainnya sebelum lolos ke perempat final Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 berhasil membuat kejutan di laga kedua grup A Piala Asia U23. Komang Teguh sukses membawa Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan 1-0 atas Australia di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Kamis 18 April 2024. Kemenangan atas Australia U23 membuat Timnas Indonesia U23 menempati posisi kedua di klasemen sementara grup A dengan 3 poin.
Tim besutan Shin Tae-yong itu pun hanya membutuhkan hasil imbang dari Yordania U23 untuk menemai tuan rumah Qatar ke babak perempat final. Erick Thohir menilai timnas Indonesia U23 tak boleh cepat puas setelah mengalahkan Australia. Menurutnya, timnas Indonesia U23 masih harus menghadapi Yordania sebelum benar-benar lolos ke babak selanjutnya. Australia kita kalahkan 1-0, tapi berpuas diri? Tidak, kita masih ada Yordania, kata Erick Thohir dikutip dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Erick Thohir menilai semua pihak telah berkomitmen untuk timnas Indonesia U23 agar mendapat hasil bagus di Piala Asia U23. Selain itu, ia memberikan apresiasi kepada para pemain timnas Indonesia U23 meski mendapat banyak keputusan tak adil dari wasit saat menelan kekalahan 0-2 dari Qatar. Ini komitmen semua. Jadi bukan hanya saya pribadi. Semua dari PSSI, klub. Liga para pemain yang kemarin juga ketika lawan Qatar Kota sudah dipukul tapi terus dengan 9 pemain masih bisa bermain sampai menit terakhir tidak banyak gol, ujar Erick Thohir. Kemarin kita kasih lihat lagi bahwa inilah Indonesia baru yang dimana kita punya tim sepak bola yang standarnya tinggi, sambungnya. Sementara itu, timnas Indonesia U23 akan menjalani laga terakhir grup A dengan menghadapi Yordania U23. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium Minggu malam waktu Indonesia Barat. Piala Asia U23 2024, pelatih Yordania sesumbar punya resep kalahkan timnas U23 Indonesia, begini katanya. Pelatih Yordania Abdullah Abu Zema menargetkan kemenangan ketika melawan timnas U23 Indonesia. Duel antara timnas U23 Indonesia versus Yordania bakal terlaksana di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Pertandingan ini merupakan laga terakhir grup A Piala Asia U23. Oleh sebab itu, hasil pertandingan akan menentukan nasib kedua tim. Timnas U23 Indonesia untuk sementara menempati peringkat kedua grup A dengan raihan 3 poin. Yordania mengisi posisi ketiga dengan 1 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya butuh 1 poin untuk memastikan diri menemani Qatar melaju ke babak 8 besar. Di lain pihak, Yordania butuh kemenangan bila ingin melakukan hal tersebut. Sebelum duel terjadi, Abdullah Abu Zema sempat memberikan pujian kepada timnas U23 Indonesia. Pelatih berusia 48 tahun itu menilai bahwa Garuda Muda memiliki organisasi permainan yang sangat bagus. Lebih lanjut, Abdullah Abu Zema juga menyoroti perkembangan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Hal tersebut tak lepas dari keberhasilan Rafael Struijk DKK mengalahkan Australia pada matchday kedua dengan skor 1-0. Pada laga pertama, timnas U23 Indonesia sempat dikalahkan Qatar dengan skor 0-2. Indonesia terorganisir dengan baik dan berkembang dengan bagus. Sebelum turnamen, saya katakan mereka tim yang bagus. Mereka telah mengalahkan Australia yang menurut saya memang hasil yang pantas, kata Abdullah Abu Zema dilansir dari laman resmi AFC. Meski begitu, Abdullah Abu Zema menegaskan pihaknya tak gentar melawan timnas U23 Indonesia. Pelatih asal Yordania itu bahkan mengaku sudah menemukan resep mengamankan 3 poin dari laga melawan Garuda Muda. Kami tahu apa yang diperlukan untuk pertandingan mendatang dan saya yakin kami akan mampu menang. Semoga kami yang beruntung. Dari performa yang saya lihat, saya yakin kami akan siap dengan semangat yang sama, tuturnya. Shin Tae-yong akui punya tim khusus untuk pelajari permainan Yordania. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, bicara tentang persiapan timnya jelang menghadapi Yordania. Kedua tim akan bertarung pada laga pamungkas babak penyisihan grup A Piala Asia U23. Bagi Indonesia, tentu hasil imbang saja sudah cukup membawa mereka lolos ke babak perempat final. Sementara itu, Yordania juga memiliki kans dan menargetkan kemenangan atas skuad Garuda Muda. Laga akan berjalan sengit karena kedua tim akan habis-habisan pada pertandingan penentuan nasib ini.
Shin Tae-yong menjelaskan waktu yang ada sudah mereka manfaatkan untuk persiapan, terutama untuk melakukan evaluasi pasca duel melawan Australia pada Kamis lalu. Dia berjanji akan menunjukkan permainan terbaik pasukannya di laga nanti. Kami akan berusaha memperbaiki kemudian mengembalikan level permainan kami. Saya yakin kami akan menampilkan permainan yang bagus saat melawan Yordania, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman Kompas. Pelatih berusia 53 tahun ini menegaskan persiapan yang dijalani skuad Garuda Muda tidak main-main. Bahkan dia memiliki tim khusus untuk menganalisa permainan Yordania untuk laga Minggu nanti. Tujuannya tentu untuk menemukan kekuatan lawan agar bisa mereka maksimalkan untuk meraih kemenangan. Saya telah memiliki tim untuk mengenal permainan mereka Yordania, ujarnya. Shin juga akan mulai melakukan analisa dalam 2 pertandingan terakhir Yordania. Tim berjuluk The Chivalrous sebelumnya hanya bermain imbang dengan skor 0-0 saat bertemu Australia dan kalah 1-2 dari Qatar. Dengan membawa permainan lawan diharapkan Indonesia bisa lebih lepas dan memanfaatkan semua peluang yang ada. Saya juga akan mengamati 2 pertandingan mereka, lalu mempersiapkan tim sesuai dengan petunjuk yang kami dapatkan tentang kekuatan mereka, ujarnya. Pahit, 3 pemain timnas Indonesia hanyut terbawa klubnya yang degradasi. Berikut ini ulasannya. Meski Liga 1 belum berakhir, 2 tim dipastikan akan degradasi musim depan. Sebelumnya, Persikabo jadi tim pertama yang harus turun kasta. Tercatat dari 31 pertandingan, mereka hanya mampu meraih 20 poin dan dipastikan tidak akan selamat. Tim Laskar Pajajaran sendiri masih memiliki 3 laga sisa hingga musim berakhir. Terbaru, Bayangkara FC menjadi tim kedua yang gugur. Hasil imbang antara Persik Kediri melawan Persita Tangerang membuat mereka dipastikan bermain di Liga 2 musim depan. Menariknya, Persikabo dan Bayangkara juga menyumbangkan pemainnya untuk timnas Indonesia. Berkaca dari pemanggilan Shin Tae-yong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ada 3 nama yang masuk daftar. Dari Persikabo ada Syahrul Trisna dan Dimas Drajat. Witan Sulaiman sendiri merupakan perwakilan dari Bayangkara. Khusus untuk Witan, musim depan dia kemungkinan besar akan kembali ke Persija Jakarta karena datang dengan status pinjaman. Pada laga pertama yang dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Syahrul dan Dimas berada di bangku cadangan. Mereka juga tidak tampil pada laga kedua yang dilaksanakan di markas Vietnam. Kondisi berbeda justru didapatkan oleh Witan Sulaiman. Witan masuk sebagai starting 11 pada 2 pertandingan tersebut. Dia saat ini sedang bertugas bersama Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23. Nama terakhir yang harus melihat timnya di zona merah adalah gelandang Arema FC Arkan Fikri. Arkan sendiri sejauh ini baru mencatatkan 3 caps bersama Timnas Senior. Namun Shin Tae-yong diprediksi memiliki harapan yang tinggi dengan pemain berusia 19 tahun tersebut. Tim Singo Edan di klasemen saat ini masih duduk di posisi ke-16 dengan 31 poin. Meski masih berpeluang keluar dari zona degradasi, 3 laga selanjutnya akan jadi ujian berat karena lawan mereka merupakan tim papan atas saat ini. Tim yang dimaksud adalah melawan Borneo FC, PSM Makassar, dan Madura United. Pantang incar hasil imbang, Shin Tae-yong tegaskan timnas U23 Indonesia tetap bidik kemenangan kontra Yordania. Shin Tae-yong menegaskan timnas U23 Indonesia tidak mengincar hasil imbang saat jumpa Yordania. Timnas U23 Indonesia bakal jumpa Yordania pada laga ketiga grup A Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu malam. Timnas U23 Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen sementara grup A. Rizky Ridho dan kawan-kawan mengoleksi 3 poin usai menyelesaikan 2 pertandingan. Pada laga sebelumnya, Timnas U23 Indonesia sukses mengantongi kemenangan atas Australia dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Garuda Muda dicetak oleh Komang Teguh jelang babak pertama usai.
Kemenangan ini sekaligus menebus kekalahan timnas U23 Indonesia atas Qatar di laga perdana. Kala itu tim tuan rumah sukses menang 2-0 atas timnas U23 Indonesia. 3 poin atas Australia juga menjadi suntikan positif untuk timnas U23 Indonesia jelang laga penentuan. Timnas U23 Indonesia minimal harus mendapatkan hasil imbang agar bisa melaju ke babak perempat final. Meski begitu, Shin Tae-yong tidak mau terlena. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan timnas U23 Indonesia datang ke pertandingan lawan Yordania demi hasil imbang. Timnas U23 Indonesia bakal berjuang keras demi hasil 3 poin. Semua persiapannya untuk menang, ujar Shin Tae-yong. Pastinya akan mengincar untuk kemenangan lanjutnya. Shin Tae-yong juga menegaskan bahwa seluruh skuad Garuda Muda bakal waspada penuh dengan tim Yordania. Yordania masih memiliki peluang lolos ke babak perempat final jika sukses meraih kemenangan atas Garuda Muda. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut bahwa Yordania merupakan tim yang tak mudah dikalahkan. Selain itu, Yordania juga memiliki banyak pemain berpostur tinggi. Memang ini tim Timur Tengah, ujar Shin Tae-yong. Salah satu tim Timur Tengah yang tidak begitu gampang dikalahkan. Dan sangat kuat juga secara postur tubuhnya. Jadi saya tegaskan kepada para pemain bahwa kita tidak boleh lengah untuk melawan mereka, tutupnya. Jika berhasil lolos, Garuda Muda sudah ditunggu salah satu dari 2 raksasa Asia, yaitu Korea Selatan dan Jepang yang sudah mengunci tiket lolos ke perempat final dari grup B. Loyalitasnya dipuji, Shin Tae-yong bocorkan obrolan dengan Justin Hubner saat baru gabung ke timnas U23 Indonesia. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sangat menghargai perjuangan dari Justin Hubner yang bergabung dengan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 Qatar. Diakui Shin Tae-yong, Justin Hubner mempunyai loyalitas yang tinggi bersama timnas U23 Indonesia. Justin Hubner sendiri baru merapat ke timnas U23 Indonesia beberapa saat jelang kick-off laga kedua grup A Piala Asia U20 2024 kontra Australia yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah. Bertemu dengan Shin Tae-yong, pemain kelahiran Belanda itu bersedia langsung dimainkan. Alhasil, dia memulai pertandingan dari bangku cadangan. Hubner masuk pada menit ke-72 untuk menggantikan Kelis Royer. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 sukses dimenangkan Pratama Arhan dan kolega. Gol semata wayang timnas U23 Indonesia diciptakan Komang Teguh. Saya apresiasi Justin Hubner, ucap Shin Tae-yong dalam keterangan yang diterima. Karena begitu datang hari saat Hubner datang, dia bicara bahwa dia bisa bermain lawan Australia dengan kemauan tinggi, sambung Shin Tae-yong. Sebelumnya, Hubner tercatat tampil penuh bersama Cerezo Osaka saat menghadapi Iwate Grula Morioka pada Piala Liga Jepang 2024. Skor 0-1 menjadi kemenangan yang ditorehkan Cerezo Osaka. Akhirnya saya mainkan dia di babak kedua, tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Kini skuad Garuda Muda menyisakan satu pamungkas pada grup A Piala Asia U23 kontra Yordania. Bagi Shin Tae-yong, kemenangan menjadi target utama anak asuhnya. Dengan begitu, timnas U23 Indonesia dapat menjaga peluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23. Saat ini di puncak klasemen grup A Piala Asia U23 dihuni oleh Qatar dengan torehan 6 poin yang sudah memastikan tiket ke 8 besar. Ditempel timnas U23 Indonesia yang mengumpulkan 3 poin di peringkat kedua. Posisi ketiga ditempati Yordania dalam kurung 1 poin dan Australia menduduki urutan keempat dalam kurung 1 poin. Semua persiapannya untuk menang, ujar pelatih berusia 53 tahun tersebut. Pastinya akan mengincar untuk kemenangan, tutupnya. Media Korea sebut sihir Shin Tae-yong di balik timnas Indonesia U23. Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia pada Piala Asia U23 menjadi buah bibir di beberapa negara.
termasuk di Korea Selatan yang tak lain adalah negara asal Shin Tae-yong. Tak cuma di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia, atau Thailand, kemenangan Indonesia atas Australia jadi pembicaraan di Korea Selatan. KBS memberi judul tulisan soal kemenangan Indonesia atas Australia dengan menyebutkan keajaiban mantan gelandang timnas Korea Selatan itu. Sihir Shin Tae-yong, siapa Anda sebenarnya? Demikian judul yang diangkat KBS. Dalam badan berita, KBS menampilkan kejutan yang dibuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dengan menjungkalkan Australia yang merupakan salah satu negara unggulan di Piala Asia U23 2024. Pada Piala Asia U23, Indonesia dipimpin oleh sihir Shin Tae-yong membuat kejutan dengan mengalahkan tim favorit Australia yang membuka peluang melaju ke babak perempat final, tulisnya. Sudah barang tentu penalti Mohamed Toure yang digagalkan Hernando Ari jadi pembahasan, begitu pula dengan gol dari Komang Teguh Trisnanda. Pada bagian akhir tulisan dituliskan kemungkinan pertemuan Korea dan Indonesia pada babak perempat final. Skenario tersebut bisa terjadi seandainya Korea menang atau seri melawan Jepang dan Indonesia menang atau seri melawan Yordania. Dengan situasi tersebut, Korea akan menjadi juara grup B dan Indonesia bakal menjadi runner-up grup A. Sesuai bagian kejuaraan, pada babak perempat final juara grup B akan menghadapi runner-up grup A. Skenario itu bisa buyar jika Korea kalah dari Jepang dan Indonesia tetap melangkah ke perempat final atau malah gagal melaju dari fase grup. Timnas Indonesia U23 membutuhkan poin dari laga melawan Yordania untuk memastikan tiket ke perempat final. Kekalahan akan membuat tim merah putih tersingkir.